Bro, coba lu perhatiin deh. Kenapa orang-orang dari Cina bisa punya reputasi sebagai bangsa yang jago banget soal duit? Dari bisnis kecil di gang sempit sampai perusahaan raksasa yang jadi pemain global, mereka punya satu kesamaan, pinter muterin uang. Padahal kalau kita tarik ke belakang, kondisi mereka dulu nggak jauh beda sama kita, bahkan lebih parah. Tahun 70 sampai 80-an, Cina itu negara miskin, pendapatan per kapita rakyatnya jauh di bawah Indonesia. Banyak orang hidup pas-pasan, serba kekurangan. Tapi sekarang, mereka jadi salah satu raksasa ekonomi dunia. Gak main-main, ekonomi mereka bisa ngedobrak sampai bikin negara lain ngeri. Dan yang bikin menarik bro, cara mereka muterin uang itu beda dari yang biasa kita pikirin. Kalau di sekolah kita cuma diajarin rumus, hafalan, sama mindset belajar yang rajin biar dapat kerja bagus. Tapi di sana orang tua mereka dari kecil udah nanemin mindset. Uang itu jangan diam, uang harus kerja. Nah, ini yang gak pernah diajarin ke kita. Di Indonesia banyak orang mikir duit itu cuma buat ditabung di bank, disimpan sampai numpuk. Masalahnya, kalau duit cuma disimpan, dia malah kalah sama inflasi. Sementara orang-orang Cina punya trik, duit kecil diputar, dikembangin, dipakai buat buka peluang baru. Contoh real yang bisa lu lihat langsung di sekitar. Banyak orang Cina yang dagang kecil-kecilan di pasar, dari jualan sembako, toko kelontong, atau buka usaha makanan. Tapi bedanya, duit hasil dagang gak langsung dihabisin. Mereka muterin lagi. Misalnya, untung dari jualan mie dipakai buat buka cabang warung. Dari warung kecil, berkembang jadi restoran. Dari restoran masuk ke distribusi bahan baku. Duitnya muter terus berkembang. Ada juga yang mulai dari jualan di kios sempit, terus uangnya diputer buat beli ruko. Dari ruko, duitnya diputer lagi buat investasi lain. Gak heran kenapa mereka bisa pelan-pelan naik kelas. Karena buat mereka, duit bukan buat dipajang, tapi buat dilipat gandakan. Dan ini real bro. Bukan teori, bukan dongeng. Kalau lu lihat langsung di kota-kota besar di Indonesia, banyak pedagang Cina yang punya mindset kayak gini. Mereka nggak nunggu jadi kaya dulu baru investasi. Mereka justru kaya karena dari awal udah berani muterin duit. Jadi di video ini, gue bakal bongkar trik muterin uang ala Cina yang jarang banget dibahas, apalagi diajarin di sekolah. Gue bakal ceritain gimana prinsip mereka, gimana cara sederhana mereka kelola duit dari kecil sampai akhirnya bisa bikin mereka naik kelas pelan-pelan. Dan gue janji, bro, kalau lu simak sampai akhir, lu bakal sadar kalau sebenarnya trik ini bisa banget dipraktekin sama siapa aja. Termasuk lu, bahkan kalau lu sekarang masih ngerasa mulai dari nol. Jadi stay tuned, karena setelah ini gue bakal masuk ke strategi pertama yang jadi pondasi kenapa orang Cina bisa diam-diam bikin kaya. Siap, mari kita sikat. 1. Mindset dagang and muterin uang. Kebanyakan dari kita sejak kecil udah dicekokin satu kalimat klasik. Nabung yang rajin ya, biar nanti ada buat masa depan. Kedengeran aman, kedengeran bijak, tapi ada satu hal yang jarang banget dibahas. Duit itu sebenarnya bukan cuma buat disimpan, tapi buat diputer. Dan ini bro, yang bikin cara pandang kita soal uang sering beda jauh sama orang-orang yang punya darah dagang. Kalau kita tumbuh dengan pola pikir, asal ada tabungan aman, mereka tumbuh dengan pola pikir, duit harus kerja, bukan tidur. Coba perhatiin budaya orang Cina. Dari kecil, anak-anak mereka udah dibiasain ngelihat gimana orang tuanya dagang. Bukan teori, tapi langsung praktek. Anak kecil ikut jaga toko, bantu hitung kembalian, atau sekadar nyaksiin gimana duit yang masuk hari ini langsung dipakai lagi buat belanja stok besok. Mereka tumbuh dengan pengalaman konkret. Duit gak boleh diem. Kalau diem, nilainya habis. Tapi kalau diputer, duit bisa ngelahirin duit baru. Bayangin skenario sederhana. Lu punya 1 juta, terus lu taruh aja di celengan. 3 bulan ke depan, ya tetap 1 juta. Malah kalau dihitung inflasi, nilai 1 juta itu sebenarnya udah turun. Tapi kalau 1 juta itu lu pakai buat beli barang, terus lu jual lagi, mungkin untungnya cuma 100 ribu. Kecil? Iya. Tapi bedanya, 1 juta lu sekarang kerja, bukan tidur. Dan kalau proses ini diulang terus, hari ini jadi 1,1 juta, besok 1,2 juta, terus naik pelan-pelan, itulah cara mereka pelan-pelan ngebangun kekayaan. Bukan instan, tapi konsisten. Mindset ini yang jarang banget ada di sistem pendidikan kita. Sekolah ngajarin cara dapetin nilai bagus, dapet ijazah, terus kerja, nabung, selesai. Tapi nggak banyak ngajarin soal gimana duit itu bisa dipakai sebagai alat buat ngegandain diri. Dan ini bedanya orang yang mikir kayak pekerja dengan orang yang mikir kayak pedagang atau investor. Kalau kita sering mikir, no gimana caranya duit gue nggak habis, kalau mereka mikir, no gimana caranya duit gue kerja terus biar makin nambah. Nah bedanya tipis tapi efeknya gede banget. Karena begitu mindset ini nancep, semua keputusan finansial jadi berubah. Lu jadi lebih berani ambil risiko kecil. Lu jadi lebih paham kalau uang diam itu rugi.
Dan yang paling penting, lu mulai lihat uang bukan sebagai hasil akhir, tapi sebagai alat buat bikin peluang baru. Dan ini pondasi utama, bro. Semua trik muterin uang, semua strategi dagang, semua cerita orang sukses yang kelihatan tajir itu sebenarnya balik lagi ke mindset dasar ini. Duit harus jalan. Karena kalau pola pikirnya masih duit harus disimpan aja biar aman, strategi apapun nggak bakal ngaruh. Jadi sebelum ngomongin cara muterin uang yang lebih teknis, hal pertama yang harus lu ubah adalah cara lu ngeliat uang itu sendiri. Bukan buat ditakutin, bukan buat disimpan doang, tapi buat digerakin. 2. Putar cepat, ambil tipis, menang banyak. Kalau kebanyakan orang mikir bisnis itu harus langsung cari untung gede biar cepat kaya, orang Cina justru punya filosofi kebalikannya. Ambil tipis aja, tapi muternya cepat, terus-terusan. Logikanya sederhana tapi powerful. Misalnya gini, kalau lu pasang harga barang terlalu tinggi, mungkin iya sekali dapet, lu dapet untung gede. Tapi itu kayak jackpot yang gak berulang. Karena setelah orang beli, mereka bakal mikir 2 kali buat balik lagi. Dalam hati mereka ngomong, kemahalan. Jadi lu cuma menang di depan, tapi kalah di belakang. Lu dapat duit di satu momen, tapi kehilangan arus jangka panjang. Sementara orang Cina paham betul prinsip, sedikit tapi sering. Lu beli barang ke dia, untungnya mungkin cuma 1.000 atau 2.000 perak, kelihatannya kecil banget. Tapi karena harganya masuk akal, lu nggak keberatan buat balik lagi. Bahkan, tanpa sadar lu bakal rekomendasiin ke temen. Beli di situ aja, murah, barangnya sama kok. Nah, efek domino inilah yang bikin muterannya jadi kenceng. Dari 1.000 perak sekali transaksi, bisa jadi jutaan kalau sehari transaksi ratusan kali. Dan itu bukan teori, itu realita yang bikin banyak toko-toko mereka awet puluhan tahun. Kuncinya ada di trust. Orang percaya sama harga, percaya sama konsistensi. Mereka nggak merasa ditipu. Dan dari kepercayaan itu tercipta aliran. Duit masuk, duit keluar, barang jalan, stok nggak ngendap, pelanggan balik lagi. Sistemnya jadi hidup, dan ketika sistem udah hidup, bisnis jalan sendiri. Ada satu hal lagi yang sering luput. Cash flow lebih penting daripada sekali-sekali untung gede. Barang yang numpuk itu sama aja kayak uang mati. Tapi kalau barang terus keluar masuk, uang juga ngalir terus. Nah, dari aliran itu, bisnis bisa berkembang, ekspansi, bahkan buka cabang baru. Semua dimulai dari untung kecil yang terus diputer. Jadi kalau ditarik garis besarnya, mereka nggak main buat menang hari ini doang, tapi buat menang di jangka panjang. Filosofinya jelas. Bukan siapa yang sekali pukul dapat paling gede, tapi siapa yang bisa bertahan konsisten di arena bisnis. Uang itu bukan buat ditimbun, tapi buat diputer. Dan siapa yang bisa bikin roda muter terus, dialah yang akhirnya menang banyak. 3. Cash flow lebih penting daripada tabungan. Banyak orang diajarin sejak kecil kalau cara paling aman buat hidup sejahtera itu simple. Kerja keras, kumpulin duit, terus ditabung. Kayak ada mindset kalau nabung itu segalanya. Padahal, kalau kita lihat cara orang Cina main bisnis, justru mereka jarang banget mendewakan tabungan. Bukan berarti mereka nggak nabung, ya. Mereka tetap punya simpanan, tapi bedanya, tabungan bukan fokus utama. Fokus mereka lebih ke satu hal, cash flow. Aliran duit masuk dan keluar, kenapa bisa gitu? Karena uang yang nganggur itu sama aja kayak air yang diem di ember. Awalnya kelihatan banyak, penuh, bahkan bikin kita ngerasa aman. Tapi makin lama air itu bakal berkurang. Bisa karena bocor halus, bisa karena menguap. Atau karena kepake dikit-dikit tanpa sadar. Sama kayak duit, inflasi bikin nilainya turun. Kebutuhan sehari-hari bikin tabungan terkikis. Sedangkan uang yang ngalir, itu kayak sungai. Selalu ada arus baru yang datang. Uang yang muter lewat transaksi, penjualan, investasi, itu kayak air yang ngalir terus, bersih, segar, dan bisa dipakai buat banyak hal. Contoh realnya gini, orang yang nabung 100 juta di bank kelihatannya aman banget. Tapi, setahun kemudian, nilai realnya bisa turun gara-gara inflasi. Daya belinya berkurang, sementara orang Cina ambil 100 juta itu buat diputerin di bisnis. Katakanlah sehari bisa muter 5 juta aja lewat jualan barang dengan margin tipis. Sebulan aja duit itu udah balik modal plus ada tambahan untung. Dalam setahun nilai uang mereka bukan cuma aman, tapi malah bertambah jauh lebih besar. Makanya bagi mereka cash flow itu lebih penting daripada sekadar numpuk uang. Karena cash flow lah yang bikin bisnis tetap bernafas. Duit keluar buat beli stok, duit masuk lagi dari penjualan. Duit keluar buat buka cabang kecil, duit masuk lagi dari pelanggan baru. Roda itu terus muter, gak pernah berhenti. Dan di sini ada filosofi besar yang sering luput dari cara pandang kita. Tabungan bikin lu statis. Duitnya diem, gak kerja. Cash flow bikin lu dinamis. Duitnya muter bikin peluang baru. Dalam dunia yang berubah cepat, siapa yang dinamis dialah yang bertahan. Karena dengan cash flow, lu bisa fleksibel kalau ada peluang baru, lu bisa ambil kesempatan, bisa survive kalau ada masalah, dan bisa berkembang tanpa harus nunggu lama. Jadi kalau lu mau belajar dari mereka, intinya sederhana.
Jangan puas cuma lihat saldo tabungan gede. Tanyain ke diri sendiri, uang gue hari ini kerja apa enggak? Uang gue ngalir atau diem aja? 4. Ngandelin barang produktif, bukan gaya hidup. Ada satu hal yang sering banget bikin orang kejebak dalam lingkaran kerja keras tapi tetap miskin. Terlalu fokus ngejar gaya hidup. Begitu punya duit lebih dikit aja, langsung kebayang upgrade HP, beli motor baru, nongkrong di kafe biar kelihatan keren. Padahal kalau dipikir-pikir semua itu cuma barang konsumtif, benda yang nilainya makin lama makin turun dan gak ngasih apa-apa balik ke kita. Nah, beda sama kebiasaan orang Cina. Mereka dari dulu udah dididik buat lebih mikirin barang produktif ketimbang barang gaya hidup. Mereka rela hidup sederhana, nggak perlu pamer, tapi setiap duit lebih yang mereka punya diputer buat nambahin aset yang bisa ngasih mereka pemasukan balik. Misalnya bukannya beli mobil baru biar dilihat keren, mereka pilih beli mesin produksi kecil atau nambah etalase buat tokonya. Bukannya beli HP terbaru tiap tahun, mereka pakai duitnya buat nambah stok barang yang bisa dijual lagi. Prinsipnya simple, barang yang lu beli harus bisa kerja buat lu, bukan malah bikin lu kerja keras buat nutup cicilannya. Coba bayangin ada 2 orang dengan penghasilan yang sama. Yang satu tiap bulan upgrade lifestyle, makan fancy, beli barang branded, kredit barang baru. Hasilnya? Duitnya habis sebelum akhir bulan, malah kadang minus. Sementara orang yang satunya pilih tahan diri. Uangnya dia taruh buat beli kulkas tambahan biar dagangannya makin banyak, atau buat sewa ruko kecil biar punya cabang baru. Dalam setahun, yang pertama makin kejerat cicilan, sedangkan yang kedua punya aliran uang baru dari aset produktif yang udah dia bangun. Itu kenapa orang Cina sering kelihatan hemat atau pelit di mata orang lain. Padahal sebenarnya mereka lagi main game jangka panjang. Mereka ngerti kalau gaya hidup itu nggak ada habisnya. Selalu ada barang baru yang lebih keren, lebih mahal, dan bikin kita pengen lagi. Tapi kalau barang produktif, itu punya efek bola salju. Awalnya kecil, tapi makin lama bisa gede banget, dan akhirnya bikin mereka bebas secara finansial. Jadi pertanyaannya sekarang, lu mau hidup buat nunjukin sesuatu ke orang lain, atau mau hidup dengan tenang karena punya aset yang terus kerja buat lu? Karena pada akhirnya, gaya hidup itu ngabisin, tapi aset produktif itu ngasih. 5. Bisnis kecil sebagai pondasi. Kalau lu lihat kisah sukses banyak orang Cina hari ini, hampir semuanya punya pola yang mirip. Mereka nggak mulai dari sesuatu yang megah. Jarang banget ada cerita langsung punya pabrik besar atau tiba-tiba punya jaringan toko di mana-mana. Mayoritas justru dimulai dari sesuatu yang kecil, sederhana, bahkan kadang kelihatannya sepele banget. Misalnya warung kelontong, kios sayur di pasar, toko alat rumah tangga, bengkel kecil, atau jasa servis seadanya. Kenapa mereka nggak malu mulai dari kecil? Karena mereka ngerti betul satu hal penting, bisnis kecil itu pondasi. Sama kayak lu mau bangun rumah, pondasi itu harus kuat dulu. Lu nggak bisa langsung bikin lantai 2 kalau tanahnya aja belum dipadatkan. Nah, bisnis kecil itu ibarat pondasi yang bikin mereka ngerti gimana cara muter barang, ngatur stok, melayani pelanggan, bahkan belajar sabar dan disiplin sama untung tipis yang harus diputer lagi. Bisnis kecil itu juga semacam sekolah lapangan. Bedanya, ini bukan sekolah yang penuh teori di buku, tapi sekolah yang ngajarin langsung dari realita. Dari situ, mereka ditempa buat ngerti ritme dagang, gimana menghadapi pembeli yang nawar, gimana nyari supplier yang bagus, sampai gimana caranya tetap berdiri meski untung hari itu tipis. Semua itu jadi pengalaman berharga yang nggak bisa diganti dengan sekadar kuliah bisnis. Banyak orang gagal karena pengen instan. Baru punya modal dikit, langsung pengen buka kafe keren, butik mewah, atau bisnis yang kelihatan wah di mata orang lain. Masalahnya bisnis gede itu juga berarti risiko gede. Sekali salah langkah, modal habis, hutang numpuk, dan akhirnya kapok usaha. Orang Cina jarang banget main kayak gitu, mereka sabar. Step by step. Dari kecil tumbuh organik dan baru naik kelas kalau pondasinya udah solid. Coba bayangin analogi ini. Bisnis kecil itu kayak nanam pohon. Awalnya cuma biji kecil. Tapi kalau lu rawat tiap hari, disiram, dikasih pupuk, biji itu bakal tumbuh. Nggak bisa lu paksa langsung jadi pohon besar dalam semalam. Tapi begitu akar udah dalam, pohon itu jadi kuat, tahan angin, dan bahkan bisa berbuah banyak. Nah, warung kecil, kios sederhana, atau jasa kecil itu ibarat biji yang mereka tanam. Dari situ tumbuh perlahan jadi pohon besar yang bisa ngasih buah terus-menerus. Contoh konkretnya banyak banget di sekitar kita. Banyak keluarga pengusaha keturunan Tionghoa di Indonesia. Kalau lu tanya sejarahnya, ternyata dulu mereka bukan siapa-siapa. Ada yang dulu cuma jualan pakai gerobak dorong di jalan. Ada yang awalnya buka kios kecil di pojok pasar, tapi mereka konsisten. Untung nggak langsung dipakai buat gaya hidup, tapi diputer buat nambah stok. Biar barang makin lengkap, makin banyak pilihan, makin banyak pelanggan. Dari kios kecil jadi toko, dari toko jadi grosir, dari grosir punya cabang, sampai akhirnya jadi raksasa bisnis yang bisa diwarisin ke anak cucu. Pesannya jelas, yang kecil jangan diremehin.
Justru dari yang kecil itu lahir ketangguhan. Kalau lu bisa ngelola hal kecil dengan sabar dan konsisten, hal besar tinggal nunggu waktu. Sebaliknya, kalau yang kecil aja nggak bisa dijaga, usaha besar pun gampang banget runtuh. Jadi ingat, buat mereka warung kecil bukan sekadar warung. Itu batu loncatan, itu pondasi, itu biji pohon yang suatu hari bisa jadi hutan besar. 6. Kerja sama dan jaringan komunitas. Salah satu rahasia terbesar kenapa orang Tionghoa bisa tahan banting dan punya bisnis yang awet turun-temurun adalah karena mereka nggak pernah main sendirian. Mereka sadar betul kalau bisnis itu kayak perang, kalau lu maju sendirian gampang tumbang. Tapi kalau maju bareng pasukan, peluang menang jauh lebih besar. Mereka hidup dengan filosofi sederhana. Satu lidi gampang dipatahkan, tapi kalau udah jadi sapu, dia hampir mustahil buat dipatahkan. Filosofi ini mereka bawa ke dalam bisnis lewat yang namanya kerjasama dan jaringan komunitas. Kalau lu perhatiin baik-baik, bisnis mereka tuh saling nyambung kayak rantai yang kuat. Misalnya, ada satu orang buka toko sembako. Barangnya dia dapat dari saudaranya yang punya grosir. Si grosir dapat suplai dari importir yang juga masih satu komunitas. Bahkan kadang, transportasi buat ngangkut barang pun diurus sama temennya sendiri yang punya truk ekspedisi. Jadi apa yang terjadi? Uangnya muter di lingkaran mereka sendiri. Dan ini bukan berarti mereka eksklusif atau nutup diri dari orang lain. Bukan. Mereka tetap buka buat siapa aja, tapi mereka ngerti bahwa membangun ekosistem sendiri itu bikin pondasi lebih kuat. Dengan begitu, mereka nggak gampang goyah kalau ada krisis. Hal menarik lainnya adalah mereka sering punya sistem kayak arisan modal. Isinya, gotong royong finansial. Contoh, ada 10 orang kumpul, tiap bulan semua setor uang. Nanti hasilnya diputer, bulan pertama dipakai orang A buat buka usaha, bulan berikutnya giliran orang B dan seterusnya. Dengan cara ini mereka bisa bikin modal usaha tanpa harus tergantung sama bank. Jadi walaupun mulai kecil, pelan-pelan bisnisnya bisa tumbuh karena ditopang bareng-bareng. Analogi gampangnya gini. Bayangin lu main bola sendirian lawan 11 orang pasti langsung ngos-ngosan. Tapi kalau lu punya tim yang solid, bisa oper bola, tukar posisi, saling backup, peluang menang makin gede. Nah, begitulah cara mereka main di dunia bisnis. Mereka nggak egois pengen menang sendiri, tapi lebih milih main bareng biar semuanya bisa maju bareng. Tapi jaringan komunitas mereka bukan cuma soal duit. Lebih dalam lagi, jaringan itu adalah soal informasi. Dan informasi dalam bisnis seringkali jauh lebih mahal nilainya daripada modal. Misalnya, si A tahu ada supplier baru yang lebih murah, langsung di-share ke lingkarannya. Si B ngerti cara mainin strategi pajak biar nggak tekor, diajarin ke teman-temannya. Si C ketemu peluang kerja sama di bidang lain, dikenalin ke saudara atau koleganya. Hal-hal kecil kayak gini kalau ditukar di dalam komunitas bisa jadi emas yang mempercepat perkembangan usaha mereka. Makanya banyak orang heran kenapa bisnis orang Tionghoa kelihatan kayak saling terhubung satu sama lain. Jawabannya simple, mereka percaya sama kekuatan kolektif. Buat mereka, kaya sendirian itu kalah kuat dibanding kaya rame-rame. Karena kalau satu orang sukses, dia bisa narik orang lain ikut naik bareng. Dan inilah yang bikin bisnis mereka punya semacam tembok pelindung alami. Kalau ada satu yang jatuh, yang lain bisa bantuin. Kalau ada peluang itu nggak disimpan sendiri tapi dibagi. Kalau ada masalah, mereka nggak bingung sendirian tapi nyari solusi rame-rame. Intinya, kerjasama dan jaringan komunitas ini adalah pondasi yang bikin mereka beda. Bukan cuma soal strategi bisnis, tapi soal cara berpikir. Gue lebih kuat kalau kita bareng-bareng. Jadi kalau di masyarakat umum banyak yang mikir persaingan itu harus saling sikut, mereka justru mainnya di level lain. Persaingan sehat, tapi tetap saling dorong biar sama-sama naik. Penutup, jadi kalau kita rangkum, ada 7 trik utama ala orang Cina dalam muterin uang. Punya mindset dagang, uang itu diputer, bukan ditimbun. Putar cepat, ambil tipis, tapi muter terus. Utamain cash flow, bukan sekadar tabungan. Pilih barang produktif, bukan gaya hidup. Mulai dari bisnis kecil buat fondasi, main bareng lewat jaringan komunitas. Dan terakhir, main jangka panjang, sabar, tapi konsisten. Kunci dari semuanya ada di satu kata, konsistensi. Banyak orang bisa mulai tapi nggak semua bisa bertahan. Padahal hasil nyata baru kelihatan kalau lu mau sabar ngejalanin prosesnya. Jangan buru-buru nyerah cuma karena belum kelihatan hasil. Ingat, orang yang sabar dan konsisten biasanya selalu finish lebih jauh dibanding yang pengen instan. Kalau lu suka konten kayak gini, jangan lupa tekan like biar gua makin semangat bikin lanjutannya. Tulis juga di kolom komentar topik apa yang pengen gua bahas selanjutnya. Dan kalau lu ngerasa ini bermanfaat, share ke teman terdekat lu biar makin banyak orang ngerti cara mainin uang dengan bener. Oh iya, gue juga bikin ebook premium yang isinya lebih lengkap soal cara keluar dari stuck dan bangun kebiasaan baru biar lu bisa berkembang. Tapi ingat ya, gua nggak maksa lu beli. Kalau menurut lu bermanfaat, silakan lu ambil. Kalau enggak,
Cukup nikmatin konten gratis yang gue bagiin tiap minggu. Dan buat yang suka bilang, ujung-ujungnya jualan buku, gue jawab santai aja. Bro, semua yang gue bagiin di sini udah gratis, panjang, dan bisa lu praktekin langsung. E-book itu cuma tambahan buat lu yang pengen lebih dalam. Jadi pilihan tetap ada di tangan lu. Gue nggak rugi apa-apa, justru gue seneng kalau ada yang benar-benar berubah dari konten ini. Akhir kata, ingat, uang itu bukan buat ditimbun, tapi buat diputer. Konsistensi itu bukan soal hasil instan, tapi soal arah yang lu pilih setiap hari. Gue tunggu lu di video selanjutnya.